Dari gedung Fan Indo, inilah Ventriloquist Indonesia. Aduh, ya teman-teman, kita hari ini ada di acara Sarasehan dan juga Mubes ya. Mubes Musyawarah Besar Fan Indo. Musyawarah Besar Fan Indo. Jadi ini yang pertama nih kita lakukan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Luar biasa nih. Wah, jos banget dah pokoknya ya. Sebentar Kak. Banget. Jadi mohon maaf ya kalau agak nakal dikit ya. Oke teman, ngomong dong, hello MC kerja dong. Soalnya dia udah berdua. Ya Allah. MC yang diem dong. Ya, langsung. Ya. Nah, seperti yang udah pada tahu, sebenarnya kan kita acara utamanya nih mau ada pelantikan, tapi nanti sore. Iya. Nah, sekarang kita majuin acara ke Sarasehan dulu. Buat Kita panggilkan Sarah Sehan. Itu kejutan loh, tiba-tiba datang, coba dilihat dulu deh ke sana. Sarah. Bukan Sarah Sehan. Tapi mau datang loh, mereka nggak pada ngeliat kompak. Kalau mereka kompak datang nanti tiba-tiba Kak. Kalau kayak gitu serem jadinya. Ya kan Sarah Sehan. Mana tiba-tiba dari depan. Waduh. Wah, ya Allah ya Rob. Iya teman-teman, jadi kita Sarasehan itu lebih ke acara yang santai ya. Nanti kita akan ada musyawarah besar ya, Mubes. Itu nanti insya Allah acaranya kita akan kondisikan untuk lebih khidmat karena salah satu momen sakral insya Allah ya. Karena akan ada pelantikan ketua dari Konven Indo yang sudah terpilih dari beberapa bulan lalu sebenarnya ketika Konven Indo ini terbentuk dan kita mengurus ke akta legal dan harus ada pengurus, jadi Kita langsung ambil satu nama. ambil langsung Yang ambil memang satu sudah nama. dituakan, Nggak enak kalau bilang dituakan ya. diseniorkan. Itu soalnya ada kata tua, dari kata dituakan itu ada Yang kata sudah tua. diseniorkan. Nah, Yang sudah jangan senior diganti. juga. Kalau diseniorin Yang sudah. nanti kayak ada jenjang banget gitu loh, senior Yang junior kita hormati. hormati. Nah, filosofernya Fan Indo gitu. Founder. Sesungguhnya founder. Dari zaman sebelum 2010 beliau sudah belajar ventriloquist sampai ke Amerika teman-teman, sampai ke luar negeri, belajar langsung di Sesame Street ya. Ketemu para ventriloquist Dunia. yang langsung dari Jadi sana. memang yang satu-satunya orang Indonesia yang punya link sampai ke seluruh dunia beliau ini. Makanya kami sepakat untuk mendapuk beliau sebagai ketua. begitu. Semoga nanti teman-teman juga sepakat ya. Kita harapkan. Bernafas dulu ya. Yuk kita astagfirullahaladzim. Mari. Panggilkan. Enggak tadi pakainya kan gitu kan, ya enak gitu loh. Cin. Jangan gitu say. Ya. Laki. Ini boneka. Sebentar, aku mau tanya. So, ya. Si orang utan ini perempuan atau laki-laki? Laki. Tapi kenapa mulutnya pink gitu ya? Ya kan lidah kalau lidah itu warnanya mati lampu. Lidah aku nggak pink loh. Merah. Pink kali. Kalau laki biasanya lidahnya hitam. Mana ada lidah itu? Kan ngerokok, lidahnya jadi hitam. Merokoknya nggak bakalan gosong kali itu lidah ya kan? Pink tetap hello. Ya Allah ya Rob. Ini materi dadakan ya, kita bikin tahu bulat di sini ya. Kita ngalah aja sama si orang utan. Ayo buru. Langsung aja kita panggil pembicara pertama
pertama kita ingin memaparkan seputar ventriloquism dan pentingnya organisasi di Indonesia. Langsung kita saja kita sambut calon ketua. Ya, si Calon ketua Budi dari Komunido. Kita ketawa bersama Pak Budi. Silakan Pak. Silahkan Pak. Jadi begini ceritanya ya, kita itu punya keinginan untuk punya organisasi yang legal. Nah, jadi waktu itu beberapa orang ngumpul, terus gimana nih kita mau bikin organisasi yang legal? Wah, notaris sudah harus ada nama-namanya gitu kan, minimal 5 orang. Jadi akhirnya ada 5 orang, saya, Suhu Imin, Mas Radit, Kak Ria Enes, dan Pak Ara yang menjadi boleh dibilang founder gitu kan. Nah, founder nggak bisa cuma founder doang, harus dikasih jabatan. Jadi akhirnya ya udah saya jadi ketua, Mas Radit jadi sekretaris, Suwimin jadi bendahara, Pak Ara dan Kak Ria tadinya kita kasih nama pembina. Oh bukan, namanya bukan pembina kalau sekarang karena bentuknya perhimpunan. Jadi namanya pengawas. Pengawasnya ada 2 orang. Nah, itulah kira-kira ya, kemudian bisa diurus, akta notarisnya sudah selesai. Nah, tapi belum ada anggotanya nih, ya kan, belum terdaftar gitu. Struktur organisasi penuhnya juga belum. Jadi hari ini kita mau coba isi bidang-bidangnya apa saja, rencana kerjanya apa ya. Nah, berhubung di sini tidak semua tahu tentang ventriloquism, ya, nah gini, jadi terpaksa saya mau jelaskan juga sedikit banyak lah ya. Nanti lebih jauhnya kita akan ada kelas belajar, nanti Suwimin akan menguraikan lebih jauh bagaimana kalau kita mau belajar. Jadi kalau, nah ini nih, waduh ini tapi ketutupan ya. Ini kan ditulisnya namanya jadinya kan Komunitas Ventriloquist Indonesia ya. Ini bahasa Indonesia nih, ventriloquist pakai K. Ini adalah orangnya. Jadi kayak Mas Radifan, Pak Nia tadi, itu adalah disebutnya seorang ventriloquist ya, orangnya ventriloquist. Ilmunya ventriloquisme. Nah, ya, ilmunya ventriloquisme. Kalau dalam bahasa Inggris, orangnya ventriloquist, ilmunya ventriloquism. Gitu ya, jadi lebih gampang Indonesia kan? Ventriloquist orangnya, ventriloquisme ilmunya, ya. Nah, saya itu ada keinginan sebetulnya, karena dulu waktu saya mulai belajar, buku ventriloquisme itu hanya ada satu yang bahasa Indonesia, yaitu karangan Pak Mariun. Itu dicetak tahun 80-an. Belajar dari situ nggak puas, jadi ingin belajar lebih jauh lagi. Terpaksa belajarnya dari Amerika, pelajaran-pelajarannya dari Amerika. Udah belajar sendiri, nggak merasa nggak yakin. Ini saya belajar udah betul atau enggak, atau salah. Maka saya 2001 ke Amerika ikut convention, ikut Las Vegas, itu Vegas Festival ya. Jadi di Las Vegas ada kumpul nih ventriloquist dari Amerika, dari Jepang, dari Perancis, dari Australia, ya, dari Belanda, dari Israel, dari Indonesia, dari Singapura, itu datang di sana. Nah, baru di sana tahu, oh ya ini benar, yang cara benar yang begini salah. 2011 saya kembali lagi tapi ke Amerika lagi, tapi di festival yang berbeda ya. Nah, jadi ventriloquisme itu apa sebetulnya? Yang jelas dia itu satu bagian dari teater boneka atau puppetry ya, karena kita kan pakai boneka nih ya kan. Nah, jadi ilmu tentang bagaimana menggerakkan boneka, bagaimana supaya bonekanya terlihat hidup, bagaimana supaya bonekanya ini betul-betul jadi
bisa diterima sebagai makhluk hidup, ya padahal kan boneka kan makhluk benda mati kan ya, tapi harus terlihat seperti hidup. Nah itu ilmunya dari puppetry, dari teater boneka. Supaya kepribadian kita berbeda dengan boneka, ya itu juga sebenarnya kan bagian dari teater, ya kan? Bonekanya bisa boneka anak kecil, laki, perempuan, bisa orang tua, ya kan? Bisa orang tua yang cerewet, bisa orang tua yang bijak. Itu semua belajarnya di mana? Di teater sebetulnya, ya. Jadi itu yang teater boneka. Yang kedua, ilmu ventriloquisme ini juga merupakan ilmu sulap, magic. Nah, cabang dari ilmu magic. Kenapa? Karena ini ada ilusi. Ya kan kalau bicara sulap itu kan ilusi kan, antara kosong gitu, atau ada sesuatu bisa keluar dari tangan yang kosong. Kan itu ilusi. Nah ini juga sama, ilusinya adalah ilusi suara. Yang ngomong tetap si ventriloquist, tapi seolah-olah terjadi ilusi bonekanya yang ngomong, gitu ya. Jadi dua ilmu ini yang sebetulnya besar. Kamu di share putih bisa. Teater boneka dan magic atau sulap ya. Karena ada ilusi suara dan juga ilusi untuk membuat supaya boneka itu betul-betul terlihat hidup. Ya kalau misalnya sekarang bonekanya itu tidak terlihat hidup, ya ilusinya gagal, gitu kan? Kalau bonekanya itu mainkannya jelek, ya berarti ilmu teater bonekanya kurang mumpuni. Kalau misalnya ternyata bonekanya itu kebanyakan gini doang, ya berarti ilmu teater bonekanya belum pandai, gitu ya. Nah sekarang berlanjut lagi seperti karya Katenggo gitu kan, bonekanya bisa nyanyi dan nyanyinya bagus. Nah loh, ada satu ilmu lagi jadinya, ilmu menyanyi dengan bagus. Kalau bonekanya nyanyinya falas, kalau harusnya kan do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do, ya berarti ilmu menyanyinya masih belum bagus. Harus belajar menyanyi yang betul. Terus apa lagi? Kalau misalnya sekarang bonekanya bisa main sulap, nah berarti harus belajar ilmu main sulap. Kalau bonekanya seperti Kak Inu bisa juggling gimana tuh? Main bola gitu kan, putar-putar gitu. Ya berarti mesti belajar jadi badut gitu kan? Ya, karena badut pun bisa main ventriloquisme, gitu kan, bisa sebagai ventriloquist. Kalau sekarang bonekanya nyanyi, ventriloquistnya sambil main musik, ya berarti mesti belajar musik, gitu. Ya. Kalau sekarang bonekanya sama ventriloquistnya mau ngebodor lagi. Nggak semua ngerti ngebodor ya Kak. Kasihnya ya. Kalau mau melucu gitu kan ya, berarti kan harus belajar bagaimana bikin lelucon gitu kan. Nah, apakah itu belajarnya dari stand up comedy atau belajarnya dari komedi duo, dari komedi yang partneran gitu. Berarti ilmu komedi. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang perlu dipelajari untuk menjadi seorang ventriloquist yang bagus. Belum lagi ditambah karena bonekanya itu boleh itu saya yang itu, karena bonekanya itu macam-macam, jadi harus belajar juga bonekanya yang model apa gitu kan. Ada yang belajar bikin boneka gitu, kayak Kak Ami. Mana Kak Ami? Kak Ami tuh bikin boneka, jualan boneka. Jadi kalau perlu boneka silakan ke Kak Ami ya. Tapi boneka itu kan macam-macam. Kalau Kak Ami itu kan kayak Mas Radit tadi itu, boneka orang hutannya ya, itu kan dari kain gitu kan ya, dari busa gitu. Itu dibilangnya kalau dalam bahasa Inggrisnya soft puppet, boneka yang empuk gitu.
gitu lah ya, yang apa, lembut gitu ya. Nah kalau saya ini kebetulan supaya kita tahu, kita bawa apa ini, oh itu, ini bentuk yang lain, boneka yang lain, yaitu yang disebut hard puppet. Karena bisa dari kayu, bisa sekarang model baru dari resin, bisa dari poliuretan dan lain sebagainya. Nah, semoga tidak ada yang teriak caki. Selamat sore. Nah, sekarang itu sebagai ventriloquist paling enak karena mulutnya ditutup madu. Iya, ini masa-masa menyenangkan sebagai ventriloquist, tidak perlu pakai teknik yang namanya lip control. Iya, lipstick kamu ah, padahal itu gerak-gerak tuh mulutnya tuh. Ya ini hard puppet. Jadi dia ini namanya Dito. Ya, aku namanya Dito, kenapa dikenalin dari tadi? Nah, mulutnya bisa bergerak, coba buka mulutnya. Nah, kalau boneka itu yang betul kan gerakan kita semua, coba kalau gitu, yang bergerak apa? Dagunya ke bawah kan? Bukan kepalanya yang ke atas kan? Nah, ini harus hati-hati pada waktu main boneka soft puppet. Karena biasanya kalau yang nggak belajar, gerakannya begini. Jadi kepalanya gitu-gitu. Padahal harusnya yang bergerak adalah dagunya ke bawah. Iya, dagunya ke bawah ya. Nah, karena ini hard puppet, maka ini matanya bisa melirik ke kiri ke kanan gitu ya. Ya. Karena ini ada mekaniknya di dalam. Atau bisa juga ngantuk gitu. Itu mata genitnya tuh, kalau mata genitnya gitu dia, ya. Nah, terus bisa gimana lagi kamu gitu? Hah? Oh habisnya. Iya, harusnya bisa naik gitu. Katanya bisa gerak. Jadi bisa gini nggak? Gimana coba? Nih. Bisa nih. Bisa. Susah ini keikat soalnya. Kurang. Ya, ini namanya hard puppet. Tapi nanti ada lagi jenis-jenis boneka yang lain ya. Ada bentuknya tanaman, ada bentuknya pohon, ada papan tulis bisa ngomong ya, digambar bisa ngomong dan lain sebagainya. Itu boneka-boneka yang lain ya, yang disebutnya apa ya, novelty lah ya, boleh dibilangnya kalau dalam bahasa Indonesia-nya apa bingung juga ya. Nah, ini pengenalan sedikit ya. Nah, kalau sekarang itu tadi udah bicara tentang ilmu, ini sebetulnya nggak boleh ya diginiin. Harusnya terlarang, tapi karena kita sedang sehat ya sudah. Nah, sejarahnya gimana sih sebetulnya? Nah, gitu kan ya. Kalau di dunia sih udah panjang lebar lah ya, artinya udah konon tadinya ada orang-orang yang membuat agama itu seolah patung lagi bisa ngomong dan sebagainya, itu konon begitulah sejarah mula-mulanya. Tapi kemudian menjadi seni gitu ya, seni orang pelajari di panggung jadi hiburan dan sebagainya. Lalu di Indonesia bagaimana? Nah, di Indonesia saya sedang meneliti, memang mencari tahu, mengumpulkan data-data tentang ventriloquist zaman dulu. Nah, salah satunya yang saya temukan juga diingatkan oleh Karya, ada orang namanya Pak Seladri. Ya, saya cari akhirnya ketemu tuh Mingguan Jaya Februari 1964. Itu ada tuh Pak Seladri
itu nama asli, itu nama panggungnya Budi Haha gitu kan, nama panggung. Nama aslinya Setiawan Tediono, nama aslinya. Dahulunya namanya Tebian In. Jadi saya tuh punya dua informasi yang tadinya nggak nyambung. Saya punya informasi bahwa ada seorang ventriloquist namanya Tebian In. Lalu dari Mingguan Jaya itu dapat informasi pas lagi namanya Setiawan Tediono. Tebian In. Saya cari orang yang namanya Tediono di Google, saya kasih email. Apakah masih keluarga dengan Setiawan Tediono? Apakah Setiawan Tediono ini nama dulunya adalah Tebian In? Iya betul. Nah, nyambung. Terus saya cari kan ada fotonya, sebenarnya saya tadi nggak ada proyektor. Bonekanya dia beli dari mana? Di Mingguan Jaya itu ternyata dia beli dari Amerika. Nah, dibuat oleh Madeleine Meyer. Ternyata itu sebuah boneka yang tadinya mainan anak-anak plastik gitu, dirubah sedemikian rupa oleh Madeleine Meyer jadi boneka ventriloquist yang semi profesional lah. Karena saya berniat untuk bikin museum ventriloquist Indonesia, jadi saya coba cari dan ini dalam perjalanan ke sini boneka yang tahun 1950-an diproduksinya supaya jadi ini bonekanya namanya Gigi. Bonekanya dulu Pak Setiawan Tediono pas waktu itu bonekanya seperti ini. Beliau aktif di antara 50-60. Kemudian orang kedua yang saya tahu di 50-60 adalah Prof. Waldo Baldini. Itu dia orang di Magic Center Jakarta. Jadi dia tuh ada sekolah sulap. Nah ini salah satu gurunya gitu, dan dia bawa bonekanya itu bonekanya dari Amerika juga kelihatannya, tapi sebenarnya boneka mainan anak-anak sepertinya. Saya juga kebetulan sudah punya model yang seperti itu, jadi ya udah punya. Terus yang ketiga adalah Pak Marion yang tadi saya bilang bikin buku tahun 82. Beliau bonekanya beli dari Belanda, dari Inggris sebetulnya. Beli di toko dari Belanda, tapi aslinya boneka Inggris, bikinan Insul. Kebetulan saya bisa dapatkan boneka Coco itu, bonekanya Pak Marion. Lalu saya juga setelah Pak Marion adalah Pak Gatot Sunyoto ya, almarhum, baru tahun ini dia meninggal. Pak Gatot itu pakai tongki, boneka tongki. Boneka tongki itu buatan Spanyol, sebetulnya juga boneka untuk mainan anak-anak tadinya. Gitu, namanya boneka parlacin. Kebetulan saya juga sudah dapat. Gitu. Lalu ada Mr. Robin juga yang menggunakan boneka parlacin juga. Diberi nama Charlie. Ya berikutnya sebetulnya masih ada Kaseto, kemudian dilanjutkan Kaseto itu mungkin 60-an, 80-an pernah main juga. Thalia tahun 90-an. Saya Sungguh Imin dan lain anggap sekitar tahun 2000-an awal gitu, dan kita semua 2010, 2020 gitu ya. Gimana? Itu kira-kira perkembangannya gitu. Oh yaudah. Jadi di Indonesia itu kalau dibilang siapa yang pertama bingung sebetulnya, karena bisa aja ada orang-orang yang main di kota tertentu. Jadi seperti Pak Setiawan Tediono ini, dia di Semarang dan di Jakarta. Kebetulan ada surat kabar apa ada mingguannya itu yang dapat ya, jadi saya bisa dapat infonya. Tapi mungkin ada orang-orang yang main juga dan tidak kita ketahui karena tidak pernah ter-record gitu. Nah zaman sekarang zaman internet dan sebagainya, tentu harapannya lebih mudah ya kalau kita memang gitu masuk ke internet gitu akan ketemu gitu. Cuma tinggal apakah dia melabelkan diri sebagai seorang ventriloquist atau dia melabelkan diri sebagai seorang puppeteer ya, pemain boneka, atau bukan gitu. Nah sekarang juga sebenarnya ada pendeta-pendeta, ada ustazah yang menggunakan juga boneka-boneka untuk mengajar kan. Tentu orang-orang seperti itu harus belajar agamanya juga gitu kan. Jangan cuma belajar ventriloquismnya, nanti ajarannya salah gitu. Jadi kembali
ada guru juga banyak kan yang menggunakan boneka ventriloquism. Ada guru, pelatih, pendongeng, ya kan? Semua bisa menggunakan ventriloquism, badut dan sebagainya. Benar bisa menggunakan, tapi ya kembali belajarlah ilmu ventriloquismnya dengan baik, dan belajarlah ilmu yang mau diterapkan, mau disampaikannya juga dengan baik, gitu kan? Mau mengajar ya ajarannya itu harus betul, mau berkhotbah dan berdakwah itu juga dakwah dan khotbahnya itu harus betul, gitu kan? Mau mengajari yang lain juga harus betul, gitu. Nah, tujuan dari komunitas ventriloquist adalah kita mau mengajari ventriloquismnya dulu nih. Yang lain-lainnya mohon belajar lagi sendiri, karena kami tidak mungkin mengajari menyanyi, mengajari main musik, mengajari itu. Silahkan cari di tempat masing-masing. Tapi ventriloquismnya kami mau ajarkan yang terbaik. Masalah kalian bisa sampai ke titik yang kita inginkan, standar yang kita inginkan atau tidak, kembali kepada masing-masing. Ya, tapi kita semua harapannya adalah tahu ini loh standarnya, ini loh yang bagus tuh kayak gini. Bonekanya tidak boleh terlihat mati, bonekanya harus terlihat hidup. Bukaan mulut bonekanya harus cocok dengan apa yang kita ucapkan, ucapannya boneka. Kemudian juga mulut kita juga tidak bergerak pada waktu bonekanya bicara, gitu ya. Harusnya kan seperti itu supaya terlihat bahwa ilusinya boneka yang bicara, bukan kita yang bicara, gitu kan. Ya itu yang mau dicapai, gitu kan. Bonekanya sendiri diterima oleh penonton bahwa dia itu suatu sosok pribadi yang utuh. Seperti kita misalnya karya Susan itu di kepala kita, itu kan benar-benar anak jahil yang hidup, gitu kan, yang celutukannya aneh-aneh gitu, bikin karya gelagapan gitu kadang-kadang kan. Itu kita terima itu. Jadi itu adalah ilusi bahwa Susan itu betul-betul hidup, bukan hanya pada waktu di panggung, tapi setelah selesai pun kita masih kebayang itu, aduh itu Susan jahilnya luar biasa, karya kasihan, gitu kan. Nah, kalau bisa sampai seperti itu, hebat, gitu. Ya. Kalau bisa misalnya di Amerika itu ada satu orang namanya Edgar Bergen, itu dia seorang ventriloquist, berangkatnya model karya gitu, jadi dari radio, kemudian mulai ada televisi tahun 60-an, dia masuk ke dunia televisi. Lucu sekali, dan Charlie McCarthy-nya itu bonekanya itu hidup sekali. Jadi ada acara Charlie McCarthy foto di tukang gunting rambut, sampai dibikin seperti itu gitu untuk menghidupkan si Charlie itu. Nah, tapi ya akhirnya orang kenal gitu bahwa inilah Edgar Bergen, bapak ventriloquist modern gitu, bapak ventriloquist di TV yang pertama gitu. Sebagaimana kalau kita kenal Pak Gatot, ya almarhum Pak Gatot itu adalah seorang ventriloquist televisi yang pertama, karena Pak Marion tidak pernah masuk TV, Pak Seladri, Pak Setiawan Tejono tidak pernah masuk televisi gitu, Profesor Baldo Waldini tidak pernah masuk TV, Pak Gatot, terus tadi ya gitu kan, sehingga kita semua yang generasi anak kecilnya tahun 90-an semua kenal karya gitu, ada yang nggak kenal. Yang generasi lebih bawah mungkin mulai agak gelagapan sedikit gitu. Ya. Nah, siapa sekarang? Sekarang yang terkenal Kak Tembo. Anak-anak sekarang tahunya Kak Tembo dengan pasukan boneka. Nah, ini kan berikutnya nih yang kita harapkan nih. Budi Haha nggak terlalu kenal. Budi Haha itu seputar selebriti kurang terkenal. Ya, jadi itu resiko gitu kan. Resiko kebanyakan belajar nggak pernah manggung. Daripada banyak manggung nggak pernah belajar. Tapi memang begitu katanya. Di dunia musik ya, itu katanya gini, guru musik yang terbaik itu nggak terkenal. Yang terkenal adalah pemain musiknya gitu, yang memang perform gitu ya. Resiko saya terima gitu, jadi nggak ada masalah.